warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhmana dengan NIM 22203886208039, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 2B, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP atau Inovasi Perencanaan Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP, Inovasi Perencanaan Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal. Yang pertama, langkah-langkah pengembangan silabus. Kemampuan pendidik membagi materi pelajaran yang tertuang dalam standar isi ke dalam satuan waktu berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar akan menunjukkan apakah silabus itu berkualitas atau tidak. Ketekunan dan kesabaran pendidik mengumpulkan berbagai bahan yang diperlukan dan merancang inovasi-inovasi penting dalam strategi pembelajaran. Itulah sebabnya guru kelas di SD dan guru pelajaran pada semua jenjang dan jenis persekolahan perlu menyusun silabus dengan prosedur yang benar dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan 1. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. 2. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Pertama, potensi peserta didik. Kedua, relevasi dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan. Dan yang terakhir, alokasi waktu. 3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Pengembangan itu dilakukan dengan cara yang pertama, guru secara mandiri menyusun silabus, rencana pembelajaran, dan instrumen evaluasi belajar. Dalam hal ini, guru harus mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah atau madrasah, dan lingkungannya. Kedua, apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah atau madrasah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran melakukan on-the-job training atau OJT untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah atau madrasah tersebut. Ketiga, di SD atau MI, semua guru kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 menyusun silabus secara bersama. Di SMP atau MTS dan SMA atau MA, untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait. Keempat, sekolah atau madrasah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah lain melalui forum MG-MP atau PKG untuk bersama-sama melakukan on-the-job training, berdiskusi untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah dalam lingkup MG-MP atau PKG setempat. Dan yang kelima, Dinas Pendidikan atau departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama setempat harus memfasilitasi penyusunan silabus dengan menyediakan anggaran, menyediakan narasumber yang diperlukan, dan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Yang
Keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator sesuatu yang menunjukkan arah informasi, tanda, gejala suatu masalah, faktor yang menunjukkan bahwa standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat dicapai. Hal ini ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasikan. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian untuk mengukur kualitas hasil belajar peserta didik. 5. Penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator yang telah dirumuskan oleh guru. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. 6. Menentukan alokasi waktu didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu pada mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai materi pelajaran yang menggambarkan pencapaian kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan narasumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber utama pembelajaran yang penting disediakan antara lain adalah buku teks dan buku kurikulum, jurnal, dan hasil penelitian, terbitan berkala, dokumen negara, dan lain sebagainya, didukung peralatan utama penunjang pembelajaran. Sumber pendukung lainnya antara lain referensi atau literatur, buku, serta peralatan penunjangan lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan RPP. Menurut Adrianto, langkah-langkah atau cara pengembangan RPP pembelajaran terpadu adalah: yang pertama, pengkajian silabus; yang kedua, perumusan indikator pencapaian; yang ketiga, materi pembelajaran dapat berasal dari buku, teks pelajaran, dan buku panduan guru; keempat, penjabaran kegiatan pembelajaran; kelima, penentuan alokasi waktu; keenam, pengembangan penilaian pembelajaran; ketujuh, menentukan strategi pembelajaran; dan yang terakhir yaitu menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP inovasi belajar berbasis kearifan lokal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.